Halo, hai, jumpa lagi di Rejosari Channel. Kali ini saya ingin membagi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua berkaitan dengan pindah penduduk, baik penduduk antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten ataupun antar provinsi. Ternyata banyak sekali teman-teman yang belum begitu memahami prosedural caranya pindah penduduk, terus nanti di tempat datangnya bagaimana dan lain sebagainya. Namun kali ini saya ingin membagi pertanyaan atau menjawab pertanyaan 7 macam pertanyaan supaya tidak terlalu lama dan bisa dimengerti oleh semuanya. Lanjut terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rejosari Channel. Lagi-lagi Rejosari Channel. Channel ini berkaitan dengan perpindahan penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik antar desa, antar kecamatan, antar provinsi, berkaitan dengan akte kelahiran, akte kematian, KK, KTP. Jadi kalau channel ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, boleh saja kalau mau di subscribe dan loncengnya diklik sekalian supaya teman-teman bisa mengetahui video-video kami yang sudah kami upload maupun video-video yang akan datang. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Pertanyaan pertama datang dari Ratna Eka Putri. Saya kan pindah dari kabupaten ke kota. Berarti langsung ke Dukcapil kota ya, Bang? Makasih infonya ya, Bang. Begini. Kalau pindah penduduk antar kabupaten, berarti setelah mendapatkan SKP WNI dari Disdukcapil asal di tempat asal, biasanya kalau di Wonogiri print outnya sudah di kecamatan, mungkin sebentar lagi print outnya cukup di desa, nggak perlu sampai kecamatan atau sampai ke Disdukcapil, semoga saja ya. Setelah dapat SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia, pemohon datang ke kantor desa atau kelurahan yang dituju. Di mana di kantor desa yang dituju itu? Di kabupaten mana pindahnya? Di Jakarta, berarti ke kantor kelurahan yang dituju. SKP WNI kemudian beserta dengan KTP asli dari pemohon. Kalau satu keluarga berarti KTP suami, KTP istri, dan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya belum punya KTP berarti KIA, kartu identitas anak. Kalau belum punya, akte kelahiran fotokopi. Kalau akte kelahiran tidak ada, ya sudah adanya itu SKP WNI sama KTP asli saja. Diserahkan ke desa atau kelurahan, nanti akan diarahkan oleh operator desa atau perangkat desanya atau perangkat kelurahan, dan petunjuknya itu sebenarnya sudah jelas. Kalau mau di online kan mudah saja sebenarnya, tinggal ketik saja disdukcapil kabupaten mana yang mau dituju. Biasanya ada kok di website. Setiap disdukcapil itu sudah punya website semuanya, karena dengan adanya pandemi COVID-19 berlomba-lomba untuk bisa melayani warganya secara online. Nomor 2 dari Nadia Ayuning Tias. Kalau mau buat surat pindah keluar tapi KTP asli suami nggak ada karena terbawa suami kerja, bagaimana? Dan bagaimana saya mendapatkan e-form F1 tersebut? Untuk pindah penduduk baik antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten provinsi, eKTP asli tidak perlu dicantumkan, tidak perlu diserahkan, cukup fotokopinya saja. Nah, nanti setelah sampai di tempat tujuan, di kantor desa atau kelurahan tujuan, KTP aslinya ini baru diserahkan, karena nanti sebagai bukti fisik untuk ditukarkan dengan KTP baru dengan alamat yang baru sesuai dengan tujuan. Untuk F1-nya, F01-nya ini bisa minta ke kantor desa atau kelurahan di tempat asal. Lebih mudah, lebih simpel. Nomor 3 dari Noves, tak punya wajah. Lalu eKTP-nya nggak perlu datang foto lagi kan para anggota keluarganya, tinggal diganti oleh Dukcapil ya dengan alamat domisili baru. Bahwa perpindahan penduduk eKTP kan diserahkan di tempat tujuan. Nah,
fotonya ini tidak perlu diganti atau tidak perlu datang lagi ke Disdukcapil tujuan untuk diganti fotonya, karena sekali foto perekaman EKTP itu berlaku untuk seumur hidup. Namun apabila ingin diganti, cara-caranya ada di pojok kanan atas ya. Nanti bisa dibuka bagaimana cara mengganti foto EKTP yang lama ingin diganti EKTP yang baru. Oke, nomor 4. Istri saya baru pindah domisili antar kecamatan, Mas. Kakak di domisili yang baru masih diproses. Pertanyaan saya, kakak dan EKTP apakah bisa dicetak secara bersamaan? Soalnya saya tanya orang capil itu tidak bisa jadi secara bersamaan. Kakak dulu diproses, baru setelah itu EKTP. Pemahamannya begini. Setelah terjadi perpindahan penduduk dari Kabupaten A ke Kabupaten B, diproses di Disdukcapil tujuan, ini kakak dan EKTP sebenarnya bisa bersamaan dalam hari itu juga. Namun prosesnya cetak KK, setelah KK diajukan tercetak betul, kemudian baru cetak KTP. Secara pelaksanaan memang tidak bisa bersamaan, tapi bisa jadi bersama dalam satu hari. Prosesnya seperti itu. Ini jawaban dari orang capil itu tidak bisa bersamaan, memang betul, tapi bisa jadi dalam satu hari. Itu yang terjadi di Wonogiri. Nomor 5. Pak, badhe tanglet, kalau habis bikin KK baru, apa masih harus diupdate data atau sinkroni data online? Kalau sudah bikin KK KTP baru di tempat tujuan atau bikin pecah KK, apakah perlu di-online-kan untuk sinkronisasi? Saya kira tidak, karena secara nasional KK dan EKTP kalau sudah terjadi perpindahan penduduk, maka secara otomatis semuanya berganti alamat sesuai dengan alamat yang dituju secara nasional. Namun ada beberapa instansi yang update-nya itu tidak setiap saat, update-nya tidak online, update-nya secara berkala, mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, rata-rata 3 bulan atau 4 bulan sekali baru diupdate dengan Disdukcapil. Makanya ketika baru pindah kemudian mengurus segala sesuatu, ketika dicek nih di tempat tujuan, ini terkadang alamatnya masih alamat yang lama karena instansi yang dimaksud ini belum update secara pada saat perpindahan, terjadi perpindahan belum diupdate kembali. Nomor 6. Kalau mau pindah dari Jakarta ke Purwakarta ikut suami gimana ya? Akte lahirnya, akte yang mau pindah doang atau semua anggota yang ada di KK? Sama surat nikah ortu wajib enggak? Soalnya enggak ada surat nikah ortu, sudah hilang. Syarat-syaratnya untuk pindah penduduk kan salah satunya bawa fotokopi akte kelahiran yang dilampiri. Fotokopi akte kelahiran itu dilampiri. Tujuannya kalau ada terjadi perbedaan biodata di KK KTP atau di akte kelahiran dan juga di ijazah, di surat nikah terjadi perbedaan, maka nanti di tempat tujuan itu akan dibetulkan langsung oleh pihak Disdukcapil tujuan. Namun kalau tidak ada perbedaan, tidak perlu menampilkan fotokopi akte kelahiran. Jadi sangat simpel sebenarnya. Ada yang bilang ribet kebanyakan syarat. Nah, syarat itu untuk mengantisipasi hal-hal yang ketika ada terjadi perbedaan biodata saja. Kalau surat nikah orang tua yang ditinggalkan, ini kalau kakaknya itu kakak lama, dalam arti tanda tangan kepala dinasnya ini masih manual tanda tangannya, maka wajib melampirkan fotokopi surat nikah di orang tuanya. Karena apa? Nanti kan setelah ada anggota keluarga yang pergi, otomatis kan menjadi berkurang anggota keluarganya. Nah, dicantumkan untuk kakak yang sekarang itu ada kolom baru status perkawinan dan tanggal perkawinan.
Nah, status perkawinannya ini kalau dilampirkan fotokopi surat nikah orang tua atau kakak lama, maka nanti akan tertulis kawin tercatat dan ada tanggal perkawinannya di sebelah kanannya. Kalau tidak ada atau hilang, maka dilampiri surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM kebenaran suami istri dari kakak tersebut. Namun nanti dalam kakak orang tua akan tertulis dalam status perkawinan tertulis kawin belum tercatat. Ini perbedaannya. Bisa dicetak namun tertulis kawin belum tercatat. Namun kalau pernikahannya di atas 90-an, tahun 90-an, 80-an, 90 ini biasanya diwajibkan untuk mencari fotokopi surat nikah seandainya hilang. Karena kan tahun-tahun itu sudah tertib administrasi tentang pernikahan, kecuali kalau sebelum kira tahun pernikahannya tahun 70 ke bawah, ini kan ada juga yang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA. Kalau dulu kan yang penting secara adat sudah selesai. Yang terakhir, Mas mau nanya, kalau ngurus surat pindah dari Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi ke Provinsi Jateng Kabupaten Boyolali bisa lewat online enggak ya? Terima kasih. Sangat bisa sekali. Sekarang itu Disdukcapil di seluruh Indonesia, di kabupaten kota seluruh Indonesia itu sudah punya website dan melayani dengan cara online, baik melalui WA, melalui website atau melalui aplikasi. Jadi sangat mudah sekali, tinggal googling saja lah, ketik Disdukcapil bekasi.co.id. Jadi nanti di situ bisa dibuka linknya, nanti ada petunjuk-petunjuknya bagaimana cara pelayanan online. Nanti pun di Kabupaten Boyolali pun juga bisa secara online. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Rejosaris Channel. Yang belum, silahkan, gratis, tidak bayar. Semoga saja informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Subscribe teman-teman semuanya sangat bermanfaat bagi kami, penambah semangat, vitamin bagi kami semuanya. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.